بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين فضلا منه ونعمة. سبحانك ربي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والملكوت وله العزة والجبروت وهو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada tanggal 28 Rajab. Artinya kurang lebih 32 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengkondisikan diri kita menyambut bulan mulia dengan senantiasa melantungkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, berikan kami umur yang panjang sehingga kami bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan. Jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan kami menyampaikan khutbah Jumat dengan tema sesuai yang diserukan oleh Ikatan Ulama Muslim Sedunia, menjadikan pekan terakhir bulan Rajab ini sebagai pekan Baitul Maqdis Internasional. Seluruh masjid-masjid di dunia diserukan untuk mengangkat tema yang sama, yaitu kewajiban muslim dunia menyelamatkan bumi Isra dan Mi'raj. Selain bulan Rajab sebagai bulan yang dimuliakan karena termasuk salah satu dari bulan yang dihormati, bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rajab adalah bulan yang sangat bersejarah. Ada peristiwa maha dahsyat dalam kehidupan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Betapa tidak, dalam peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala perlihatkan keajaibannya. Allah tampakkan tanda-tanda kekuasaannya kepada seorang utusan yang dicintainya, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami.
Salah satu keajaiban besar yang Allah perlihatkan adalah bumi Isra Mi'raj, tempat singgahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum akan bertemu dengan Allah, sebelum akan mendapatkan perintah salat. Sehingga banyak di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan ke Masjidil Aqsa? Kalau seandainya peristiwa Isra Mi'raj tujuannya hanya untuk menerima perintah salat, sangat mudah bagi Allah mengangkat langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju langit. Tapi kenapa mampir dahulu melalui Masjidil Aqsa? Ada apa dengan Masjidil Aqsa? Jamaah Jumat yang rahimakumullah, di antara hikmah kenapa Nabi Muhammad diisrakan ke Masjidil Aqsa adalah, pertama, Masjidil Aqsa adalah gerbang menuju langit. Orang-orang pilihan Allah yang diangkat ke langit, pintu gerbangnya melalui Masjidil Aqsa. Kita ingat sejarah Nabi Isa alaihi salam ketika dikejar-kejar oleh Yahudi untuk dibunuh, diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit melalui pintu gerbang Babur Rahmah Masjidil Aqsa. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit untuk bertemu Allah, untuk menerima perintah salat melalui Masjidil Aqsa, kemudian diturunkan kembali di Masjidil Aqsa. Itu poin yang pertama. Yang kedua, hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa tidak bisa dipisahkan dari Masjidil Haram. Hanya dua masjid ini yang namanya langsung diberikan oleh Allah. Hanya dua masjid ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan kedua masjid ini Allah ikat dalam satu ayat, yaitu surah Al-Isra ayat yang pertama, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dua masjid ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblat bagi umat Islam. Dua masjid ini dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat menyembah Allah sejak awal kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Berdasarkan riwayat yang paling kuat bahwa kedua masjid ini dibangun oleh manusia pertama, yaitu Nabi kita Nabi Adam alaihi salam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya Abu Dzar radhiyallahu an Abi Dzar radhiyallahu an, qultu ya Rasulullah ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalan? Qal al masjidul haram. Qultu summa ay? Qal al masjidul aqsa. Qultu kam kana bainahuma? Qal 40 sanah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid apa yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, Masjidil Haram. Saya bertanya lagi, setelah itu masjid apa ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, Masjidil Aqsa. Lalu kemudian saya bertanya lagi, berapa jarak pembangunan antara keduanya, antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab 40 sanah, yaitu 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membangun Masjidil Haram. 40 tahun berikutnya Allah perintahkan untuk membangun Masjidil Aqsa. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga atau hikmah yang ketiga, di Masjidil Aqsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinobatkan sebagai pemimpin dunia. Malam Isra Mi'raj, seluruh nabi dan rasul dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Masjidil Aqsa, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai nabi terakhir. Dalam riwayat bahkan disebutkan ada 124.000 nabi dan 315 rasul dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau menjadi imamnya. Seluruh nabi dan rasul bermakmum kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mendapat gelar Imamul Anbiya'i wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Satu-satunya tempat di atas muka bumi ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagai tempat berkumpulnya manusia-manusia pilihan, para nabi dan rasul, di tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Dan tentu ini adalah jamaah salat terbaik sepanjang sejarah kemanusiaan. Imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan makmumnya adalah seluruh nabi dan rasul. Wa ya ummat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang hendak kita katakan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengenang peristiwa Isra dan Mi'raj tahun ini? Masjid yang sangat beliau cintai ini sejak 54 tahun yang lalu telah dirampas oleh Zionis Israel. Pada tahun 1969, tepatnya pada tanggal 21 Agustus, sepertiga tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini dihancurkan dan dibakar oleh Zionis. Tembok Burak yang merupakan tempat parkir kendaraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj telah diambil alih dan dijadikan peribadatan Yahudi terbesar yang dikenal dengan tembok ratapan. Saat ini ada 63 terowongan di bawah Masjidil Aqsa, mengancam runtuhnya kiblat pertama umat Islam ini. 103 kuil Yahudi dibangun di sekeliling Masjidil Aqsa, mengepung masjid warisan para nabi dan rasul ini. Jejak Islam telah dihilangkan oleh para penjajah Zionis Israel. Wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi punya rencana yang jelas untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Mereka mempunyai tahapan yang jelas untuk mengambil alih Masjidil Aqsa, bumi Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menyiapkan bangunan yang akan menggantikan Masjidil Aqsa, yaitu yang disebut dengan bangunan Haikal Sulaiman. Manakah proyek umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kiblat pertama ini? Mana perencanaan umat yang mengaku cinta Muhammad, yang mengaku cinta Nabi Muhammad demi menjaga tempat Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam 1 tahun, Yahudi di seluruh dunia mengumpulkan donasi 2 miliar US dollar untuk mendanai proyek Yahudisasi dan menghancurkan Masjidil Aqsa. Sedangkan umat muslim yang jumlahnya mencapai 2,5 miliar orang hanya mampu mengumpulkan 300 juta US dollar per tahun. Bagaimana mungkin kita mengaku mencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara membiarkan masjid yang dicintainya dijajah oleh Zionis Israel? Pantaskah kita memohon untuk bisa menerima atau untuk bisa meminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara kita melalaikan tempat yang sangat beliau kenang setiap malam menjelang tidur? Diriwayatkan anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra bani Israil wa Zumar, rawahu Tirmidzi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tidur malam sebelum membaca surah Al-Isra dan surah Az-Zumar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita beramal dengan tindakan nyata demi menyelamatkan kondisi Masjidil Aqsa, demi mencari jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala manakala kemudian kita ditanya oleh Allah nanti di akhirat kelak. Maka Ikatan Ulama Dunia sudah mengeluarkan fatwanya bahwa Masjidil Aqsa adalah amanah dan tanggung jawab setiap individu muslim. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mewarisi amanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Masjid Suci Al-Aqsa, berkontribusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan Masjidil Aqsa dari segala penjajah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.